Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin Gila. Aku terus terang aja aku sudah menyangka atau sudah berekspektasi bahwa Inter akan menang lawan Monaco. Tapi nggak nyangka juga menangnya sampai 3-0. Aku paling ya mikirnya 1-0, 2-0 gitu aja atau 2-1. Karena perjalanan Inter di Liga Champions kan sebelum pertandingan aku sudah bilang di Inter bermain di Liga Champions dan di Serie A itu sangat berbeda. Kalau di Serie A Inter sangat beringas, tapi kalau di Liga Champions itu sangat hati-hati, sangat pragmatis lah istilahnya ya, tidak terlalu jor-joran mau nyerang mau nyetak gol. Makanya Inter itu ininya dikit, jumlah gol yang di Liga Champions itu dikit, kalau nggak salah bahkan cuman berapa ya, 7 atau berapa, nanti deh ya sambil ini kita liatin. Nah sebelum aku bahas gimana pertandingan kemarin, aku mau Bastoni. Sebelum Bastoni ini sudah diungkapkan bahwa kemungkinan pertandingan Inter lawan Fiorentina ini yang laga tunda itu akan diadakan pada 6 Februari. Ini yang di kandangnya Fiorentina. Ini ya keuntungan bagi Inter karena kan Inter nggak melalui playoff, berarti ada satu kali libur kan. Sedangkan tim-tim lain yang playoff itu ya harus ada tambahan satu di jeda di pertengahan minggu. Nah pertengahan minggu itulah Inter yang dilihat ada wah ini waktu free ini, ya udah lawan Fiorentina. Nah cuman masalahnya kan habis tanggal 6 lawan Fiorentina di kandang Fiorentina, habis itu tanggal 9 Inter lawan Fiorentina lagi tapi di kandang Inter. Tapi ya gimana lagi, kapan mau, kalau semakin tertunda semakin nggak bagus. Oke, itu soal laga tunda. Nah, Lautaro gila, sudah pada tahu pastinya ini. Lautaro melewati rekor Adriano sebagai pencetak gol terbanyak Inter di format Liga Champion. Nah, kalau dulu kawan-kawan mungkin ada yang tahu tahun berapaan itu ya, 80-an sampai tahun berapa itu formatnya itu adalah Piala Champion. Champions Cup itu masih pakai enggak jenis liga itu. Nah, kalau kita ngelihat kompetisi Eropa maka Inter siapa namanya? Lautaro itu menyamai rekornya Sandro Massola. Ini striker Inter zaman jebot sekali, aku udah sama sekali nggak pernah nonton. Tapi kalau format Liga Champion Inter Lautaro sebelumnya sama dengan Adriano, tapi sekarang udah dilewati. The Emperor, l'Imperatore udah dilewati oleh Lautaro Martinez, dan sepertinya ini akan masih bertambah lagi karena umurnya Lautaro kalau nggak salah baru 27 ya, apa 28. Ya pokoknya masih di masa keemasannya, masih ada at least 3 atau 4 musim lagi, masih ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol Lautaro untuk Inter di Liga Champions. Luar biasa Il Capitano. Kemarin itu sebenarnya bisa 4 gol loh. Yang tinggal di tap ini tuh, tapi aduh bolanya kekencengan lagi dikit, meleset lagi dikit sehingga bolanya itu sebenarnya kena kakinya Lautaro, tapi dia ke nyamping karena kenanya terlalu tipis. Kena ke meleset ke sisi kiri gawang. Kalau nggak itu kiper udah bengong. Ya bagian lagi hat trick itu sudah bagus. Nah berikutnya adalah Jan Sommer. Jan Sommer luar biasa. Ini aku sempat baca kapan ya? Tadi setelah pertandingan itu bahwa Jan Sommer mencetak rekor hanya kebobolan 1 gol dalam 8 pertandingan. Itu pun seharusnya Sommer itu clean sheet. Nah kemarin karena ini sempat muncul ya, kenapa aku bilang seharusnya clean sheet, tapi kemarin wah itu golnya offside. Enggak, bukan golnya offside. Ini aku mau kilas balik dulu ya. Pada saat pertandingan lawan Leverkusen itu yang terjadi adalah seperti ini. Nah ini dia, ini situasi offside itu. Ini Frimpong offside, dikasih umpan nih siapa ya, Florian Wirtz atau siapa aku lupa. Ini harusnya sudah clear offside. Nah masalahnya adalah walaupun setelah gol itu tercipta ditunjukin wah ini offside, wasit nggak bisa membatalkan, nggak bisa cek VAR. Kenapa? Karena sudah ada bola mati. Kan itu dia yang dapat tapi kemudian bolanya out.
kan dapat corner kan. Begitu tuh ada bola mati itu sudah ditutup buku, udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Sama kayak misalnya pas Inter kalah lawan Milan di apa ya, di musim pertama Inzaghi tuh, kita bisa argue bahwa Alexis Sanchez tuh dilanggar oleh Giroud. Mungkin setelah pertandingan selesai baru kita wah ini ada data-datanya lebih pas, tapi itu udah nggak bisa karena apa, sudah prit, udah nggak bisa. Dalam hal ini sudah corner, itu sudah episode baru lagi, sehingga ya walaupun kita bisa buktikan bahwa memang itu offside, tapi karena sudah play on kemudian sudah bola mati udah nggak bisa lagi. Lain kalau misalnya itu kan offside tuh, terus bola itu misalnya diumpan ke pemain Leverkusen terus dia ngegol, itu masih bisa dianulir, masih bisa dicek VAR. Tapi karena sudah bola out, nggak bisa. Sudah kita ini kan aja. Cuma ya masih ada unek-unek aja, waktu itu mestinya ya udah offside, tapi ya tetap kebobolan cuma 1 gol dari 8 pertandingan Liga Champions itu adalah rekor yang luar biasa. Dan Sommer dengan bijak dia bilang, "Oh, ini bukan karena aku sendiri, tapi ini karena tim, kerjasama tim lah." Nah, yang menarik adalah ada benarnya. Kenapa aku bilang ada benarnya? Contohnya nih, ini adalah catatan Sommer musim lalu. Musim lalu Sommer kebobolan hanya 22 gol. Tapi kalau kita lihat ketika dia bermain di Bayern Munchen sebelum pindah ke Inter ini, dia kebobolan 38 gol. 38 dengan 22 itu kan selisihnya berapa itu? Selisih 10 gol. Jadi ya bermain di Inter dia kebobolan 10 gol lebih sedikit dibandingkan ketika dia bermain di Bayern Munchen. Padahal kita tahu sendiri Bayern Munchen itu sangat dominan di Bundesliga. Gitu sih, Bro. Jadi ya di satu sisi dia memang humble, tapi di sisi lain memang benar. Dan bukti lain lagi, Onana tuh lihat tuh di MU malah stand up komedi, Pak, bukannya kerja jadi goalkeeper. Mungkin salah satu cita-cita si Onana itu memang jadi stand up komedi. Sorry, bercanda. Oke, sekarang kita bahas kalau pertandingan Inter lawan Monaco. Satu hal yang langsung menyita perhatianku adalah Inter bermain dengan tempo yang sangat berbeda dengan kebanyakan pertandingan di Liga Champions di musim ini. Biasanya Inter itu main dengan tempo menengah, bahkan cenderung agak lambat. Tapi kemarin Inter main ngebut. Bahkan di menit-menit awal ketika penalti itu semua serangan Inter itu serangan cepat. Bukan seperti biasanya di mana Inter itu bermain lebih ke possession, horizontal pass, back pass. Inter itu kelihatan sekali berusaha lebih cepat mengalirkan bola, terutama sebelum skor itu 2-0. Karena begitu skor itu 2-0, sekitar menit berapa ya gol keduanya Inter itu? Menit ke-67. Menit ke-16 kan. Kalau aku nggak salah ingat sekitar menit 25 ke atas Inter baru menurunkan tempo. Baru mungkin udah 2-0 kayaknya kita udah aman lah ya. Kayaknya gitu Inter mikir. Kita kan mau lawan Milan ini. Baru Inter mulai agak santai mainnya, enggak lagi juk enggak lagi kayak gitu. Menurutku ini salah satu kejelian Inzaghi. Aku nggak tahu apakah ini Inzaghi yang nyuruh apa pemain Inter sadar sendiri kan udah 2-0, oke lah. Tapi menurutku ini adalah kecerdasan dalam memainkan sepak bola yang pragmatis. Kalau udah 2-0 kita udah lolos. Ngapain lagi menang 2-0 ataupun menang 20-0 itu sama aja. Inter tetap akan berada di enggak sih. Sorry. Kalau Inter misalnya menang 20-0, Inter akan berada di peringkat kedua, tapi kan enggak mungkin 20-0. Ya udah di peringkat 4 aja udah oke lah. Sorry, terlalu lebay menang 20-0 itu. Jadi ya lebih baik kita menyimpan tenaga untuk lawan Milan. Sehingga setelah menit ke 25-an ya, atau mungkin menit 30, aku nggak ingat persisnya, tapi memang terasa ada penurunan tempo. Inter mulai bermain dengan tidak terlalu banyak memberikan umpan yang harus dikejar dengan sprint gitu. Lebih banyak umpan-umpan pendek yang gini, yang tidak memerlukan usaha ekstra untuk mengejar bola gitu.
Kecuali kalau bertahan ya beda lagi kan. Kalau kita dalam keadaan bertahan ya harus ngikut temponya musuh. Kalau dia sprint nggak mungkin kita ini ngejarnya kayak Gagliardini gitu kan, nggak mungkin. Kecuali kalau kita dari depan kan beda. Oke, nah gol pertama dan gol kedua itu oleh Lautaro sebenarnya gini. Gol pertama itu sebenarnya penalti jelek banget. Bahkan tadi ketika nonton pun banyak yang berkomentar sama, ya ampun tendangannya Lautaro jelek sekali. Ke tengah tidak ada tertipu, bahkan itu sebenarnya kena tangan kiper loh. Untungnya itu agak meleset di bawah tangan kiper sehingga bolanya mental masih ke arah gawang mentalnya, masuk bolanya. Coba kalau itu tepat kena tangan kiper udah mental keluar. Tapi sudahlah. Ya memang penaltinya Lautaro ya kayak gitu. Kemarin coba kalau ada Zielinski, pasti Zielinski yang ngambil penalti. Tapi sebenarnya menurutku ya kemarin tuh ada Di Marco. Di Marco kan penendang bebas. Mestinya bisa dia yang ngambil penalti. Jangan Lautaro lah. Aduh. Lautaro ini aku ngeliat memang sangat jauh dibandingkan Hakan. Kalau dia misalnya mau nendang ke kiri atau ke kanan takutnya out, makanya dia nendang ke tengah. Dan ini bisa jadi udah dibaca sama kiper-kiper lain. Lautaro itu pasti nendang ke tengah karena kalau ke samping takutnya dia bakalan out. Bisa jadi kan. Anyway, gol kedua menurutku penempatan posisi yang bagus, tapi lebih bagus lagi positioning para pemain Inter sehingga kemanapun bola itu jatuh itu pas banget, selalu ada pemain Inter di dekat situ sehingga bola jatuh di Barella langsung lihat Lautaro tidak terkawal, ya udah dikasih Lautaro tinggal ceplos aja. Enggak sih tinggal ceplos, tembakannya bagus kok itu. Tembakannya itu walaupun dekat dengan kiper, mungkin kalau Sommer itu bisa dapat bola itu kemarin, tapi bola itu kan ketutupan musuh, ketutupan pemainnya sendiri, ketutupan pemain Monaco sehingga bolanya udah dekat sekali baru kiper bisa bereaksi kan. Coba kalau kelihatan dari awal itu mungkin bisa didapetin bola itu. So menurutku gol kedua Inter itu bukan dari Lautaro-nya yang hebat gitu loh, ngerti kan maksudnya? Lebih ke satu positioning pemain-pemain kita yang bagus sehingga bola rebound itu selalu kita yang dapat. Kemudian ya kedua ya itu kipernya ketutupan sama pemain mereka sendiri. Nah, yang menurutku sangat layak aku berikan review adalah gol ketiga Lautaro. Tapi lagi-lagi ini bukan Lautaro yang aku puji. Kalau Lautaro sepanjang permainan dia bagus, hampir bikin assist juga kan ke siapa ya? Lautaro hampir bikin assist ke siapa ya? Kok aku lupa. Ya pokoknya hampir satu assist dia, lupa banget. Tadi aku ingat tapi sekarang lupa, jadi nggak usah daripada ini kan molor waktunya. Nah ini yang merupakan bukan penetrasi apa ya? Mkhitaryan itu dia dapat bola dari belakang banget. Nih Di Marco kasih bola ke Mkhitaryan, dari sini Mkhitaryan bawa bola sendiri ke depan. Nah mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, loh kenapa kok nggak ada yang ngambil Mkhitaryan? Sekali lagi ini salahnya Monaco. Mereka menyerang terlalu asik sampai-sampai tidak ada orang di sini sama sekali. Padahal ini kan salah satu area krusial. Ya kejadian kayak gini kena serangan balik, mestinya at least satu ada orang di sini. Ini yang disebut rest defense. Rest defense itu artinya bagaimana kita memposisikan pemain saat kita menyerang sehingga pada saat bola kerebut oleh musuh kita bisa transisi cepat dari formasi menyerang ke bertahan. Nah ini namanya rest defense yang jelek banget karena ini terlalu kosong. Kemudian kalau kita lihat di sini tidak ada yang bisa mendekati Mkhitaryan. Kalau ini mau mendekat Mkhitaryan nggak bisa. Kenapa? Karena Lautaro. Selain Lautaro juga ada Augusto di sini. Jadi dia bingung mau kemana ini. Jadinya yang dia lakukan ya udah ke belakang saja. Di sini ada siapa nih? Arnautovic. Di sini ada Dumfries, tidak terkawal juga sehingga
Kalau dia mau ngelepas Arnautovic, dia nyari Mkhitaryan, Mkhitaryan bisa ngasih bola ke Arnautovic langsung. Kemudian setelah ini kan, sorry agak lewat ini. Kalau di sini ada Arnautovic kemudian segera melakukan gerakan menyilang. Ini salah satu yang dinamakan dengan gerakan membuka ruang, karena jalurnya Mkhitaryan itu kan ke sini nih, jig. Kalau dia tetap di sini, di detik-detik terakhir ini bisa ngerebut bola. Tapi karena dia menyilang di sini, ini kan bingung nih. Aku kalau nguber Arnautovic ini bakalan kebuka segini ruangnya. Karena kan Arnautovic ke sini dia larinya kan kebuka di sini. Sementara itu ada Denzel Dumfries juga ini yang siap. Nah, akhirnya kan dia putuskan untuk marking Arnautovic, sehingga setelah ini akan ada kelihatan, tapi aku nggak bisa liatin, Mkhitaryan mendapat celah untuk menembak dari sekitar sini. Tidak terlalu terkawal karena ya pergerakannya cukup bagus menurutku, pergerakan dari Arnautovic. Nah, kemudian ini Mubasir, dia yang harusnya ngemarking Lautaro malah nutup ke tengah. Sehingga ketika bola itu ditembak kan kemudian mental nih kena ininya. Salah tekan. Kan mental kena siapa namanya? Kena kiper itu. Lautaro udah nggak terkawal. Arnautovic nggak berani ngambil bola karena sepertinya dia kayaknya aku offside, udahlah kasih Lautaro gitu. Menurutku itu berawal dari kesalahan mereka yang mengosongkan lapangan tengah. Sedangkan Inter ada satu aja pemain di lapangan tengah, habis itu ya udah juk gitu, bro. Dan tentunya juga kejelian Lautaro yang kalau dibilang mungkin pemain lain itu akan dia minta bola buru-buru, tapi Lautaro diam aja. Udah, ini ditembak aku harus mengincar bola rebound ini. Sehingga begitu bola ditembak, begitu dia sudah memastikan bahwa Lautaro itu nggak offside, begitu bola ditembak dia langsung ke depan. Syukur-syukur bola reboundnya ke arah yang dekat, sehingga betul kan bola itu ke area yang dekat dengan Lautaro, sudah nggak ada yang bisa nguber Lautaro lagi. Gitu. Ya, ini salah satu kehebatan Lautaro. Kan dia punya first touch yang sangat bagus. Kemudian kalau dribble biasa-biasa aja, tapi kalau dari skill dia punya bagus. Kemudian yang keempat itu adalah Lautaro memang punya football IQ yang bagus. Dia tahu kapan saatnya sprint, kapan saatnya menunggu, kapan saatnya membuka ruang. Nah, kemarin kalau ketika lawan Lecce, ketika dia mengambil bola ke sisi kanan itu dia membuka ruang untuk Denzel Dumfries. Tapi di sini dia tidak membuka ruang, dia sabar nunggu. Begitu Mkhitaryan nembak langsung dia cuk. Wih. That's a very good decision, smart decision, keputusan yang pintar menurutku oleh Lautaro Martinez. Oke, nah sebagai penutup kita akan bahas table ya. Untuk sementara ini, bukan sementara. Di klasemen akhir Inter ada di peringkat keempat. Nah ini yang kemarin bikin bingung, gimana sih sebenarnya drawingnya itu, kok ada Inter atau Arsenal ketemu ini atau itu. Sekarang aku akan bahas ya, secara garis besar. Kalau kawan-kawan mau biar pendeknya itu adalah begini. Kemungkinan itu Inter bisa ketemu ini, sebelum aku bahas secara rinci ya. Inter kemungkinan di babak 16 besar akan ketemu Milan. Kalau bukan Milan itu Juve, kalau bukan Juve itu PSV, kalau bukan PSV itu Feyenoord. Itu 4 kemungkinan lawan Inter di 16 besar. Nggak ada Inter lawan Arsenal, itu salah sangka itu. Bukan lawan Arsenal. Nah, kalau kawan-kawan sudah oke, di sini bisa di-cut aja. Tapi kalau kawan-kawan tertarik dengan rinciannya ini yang mungkin kemarin bikin bingung, ini kan. Nah, ini yang bikin bingung kemarin. Kenapa ini maksudnya apa? Arsenal or Inter? Terus musuhnya Juventus or PSV or Milan or Feyenoord. Nah, di kanan muncul lagi Arsenal or Inter. Nah, kalau aku liatin ini dia. Sebentar, kok nggak mau kelihatan. Sebenarnya itu begini, kalau kawan-kawan lihat bagan ini kayaknya akan lebih mudah mengerti. Nah, ini dia.
Jadi gini, oke. Ternyata perkiraan semula itu adalah yang playoff itu adalah peringkat 9 lawan peringkat 24. Kemudian peringkat 10 lawan peringkat 23. Nah, ternyata tidak begitu. Nah, itu yang bikin bingung. Ternyata itu peringkat 9, 10 itu ini nanti masih akan diundi. Atalanta ini dia bisa ketemu Klub Brugge atau bisa ketemu Sporting CP. Nah, itu kuncinya. Itu yang bikin aku bingung. Karena sebelumnya yang aku baca di sebuah artikel dulu itu, ketika kayaknya waktu itu belum difikskan gimana ininya. Sebelumnya yang aku baca itu adalah peringkat 9 ketemu peringkat 24, peringkat 10 ketemu peringkat 23, peringkat 11 ketemu peringkat 22. Jadi nggak ada diundi lagi. Ternyata ini bro, makanya ada kata NN ini calon lawannya. Begitu. Nah baru kalau ini kayaknya sudah paham ya, dari bagan ini sudah paham ini kan playoffnya. Sehingga barulah kita menuju ke ini, bagan ini. Kenapa begini? Nah, jadi ini belum ditentukan apakah Inter akan ada di sisi kiri atau di sisi kanan. Jadi bisa Inter yang di sini, Arsenal di sini, atau bisa juga kebalik, Arsenal yang di sini, Inter yang di sini. Nanti akan diinikan ininya. Untuk playoff-nya sekedar informasi, undian playoff itu akan dilakukan pada 31 Januari. Jadi ya masih besok. Nah, ini nanti di 16 besar ya, ngerti ya. Arsenal bukan Inter ketemu Arsenal maksudnya, tapi Inter di sini bisa, Arsenal di sini bisa, atau Inter di sini gitu. Nah, musuhnya tadi kan aku udah bacakan. Musuhnya itu antara Milan, Juve, PSV atau Feyenoord. Nah, kan kita belum tahu nih. Kembali ke yang mana? Nah, ini. Kita belum tahu Milan itu mana. Apakah Feyenoord ini akan diundi lagi. Kalau Feyenoord ketemu Juventus nggak mungkin, tapi yang mungkin adalah bisa Feyenoord lawan Milan atau bisa Feyenoord lawan PSV. Nanti 31 Januari baru kita tahu. Nah, siapa yang menang misalnya nih sudah ditentukan. Yang main itu adalah Feyenoord lawan Milan, Juventus lawan PSV. Misalnya nih itu yang jadi lah. Terus ini dimenangkan oleh Milan lah, biar nggak tersinggung nanti Milan. Ini yang menang Milan. Kemudian Juventus lawan PSV itu yang menang PSV. Nanti akan diundi. Apakah Inter ketemu Milan ataukah Inter ketemu PSV gitu. Gitu rinciannya. Nah, ini kita belum tahu sekarang. Yang jelas kemungkinan musuh Inter itu ya 4 itu, Feyenoord, Juve, PSV atau Milan. Gitu guys. So jelas ya, semoga jelas. Sorry kalau caraku menerangkan belibet, karena aku aja tadi pas nonton tuh karena udah ngantuk, udah gitu nggak ngerti kan. Aduh pusing. Oh ternyata itu. Ternyata yang playoff itu masih diundi lagi. Kirain udah langsung peringkat 9 lawan peringkat 24. Makanya ada or gitu. Ora ngerti. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih buat DM Undiksa. Aku sudah stop streamingnya. Itu baru masuk ini. Baru masuk baru masuk notifikasi sawerannya. Jadi terima kasih banyak. Aku ini kan replay ya DM Undiksa. Terima kasih banyak. Anjay. 111.111 dari DM Undiksa. Thank you Pesan banget. Forza Inter, vote El Toro. Thank you very much, thank you banyak. Ini yang bikin semangat, bikin makin semangat ini live streaming. Jangan lupa nanti jam 10:30 kita live stream lagi, kita ngobrol ngalor ngidul. Oke, ciao guys, sampai jumpa nanti malam jam 10:30 atau mungkin 10:45 lah, atau 10:30 aja lah biar genap. Oke, sampai jumpa, stay tune. Oke, ciao guys.